dalam seri ke-109 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Rio sebagai Panji Ketawang, Mulyanto sebagai Kisaba, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nari Ratih memandangi Arya Kamandanu yang berkuda melintasi daerah persawahan. Istri Arya Dwi Pangga itu mendesah. Dia merasa sangat iba melihat nasib adik iparnya yang senantiasa dirundung kekecewaan. Adik Kamandanu. Kasihan kau, adik Kamandanu. Mengapa orang sebaik dirimu harus selalu dikecewakan? Mudah-mudahan Sang Hyang Widi selalu memberimu ketabahan hati dan melimpahkan karunia-Nya. Mudah-mudahan hidupmu nanti bahagia, adik Kamandanu. Aku tetap percaya bahwa orang yang berkemauan baik, orang yang selalu melangkah di jalan lurus, pada akhirnya akan menjadi milik kebahagiaan. Bu, ayo Bu, kita jalan lagi. Iya nak, ayo kita jalan lagi. Awas, awas, duduknya jangan di pinggir begitu Panji, nanti jatuh. Di sini saja ya Bu, Panji tidak akan jatuh. Panji pegangan tangan ibu kok. Kelihatannya dia mulai sadar kembali, Kisaba. Iya, kelihatannya begitu. Bagaimana dengan lengan kirinya? Dia tidak akan buntung. Tapi, Kisaba, apakah Gusti Dwi Pangga akan cacat? Orang tua tulangnya sudah tidak seperti bayi lagi. Tulang orang tua sudah mapan. Karena itu kalau patah, susah bisa kembali lagi seperti sedia kala. Apalagi tulang gustimu ini patahnya tidak beraturan. Atau boleh dikatakan remuk di dalam. Jadi ya kemungkinan besar kalau sembuh nanti, dia akan cacat seumur hidup. Kasihan Gusti Dwi Pangga. Apa dia jatuh dari atas pohon yang tinggi atau bagaimana? Mengapa tulang lengan kirinya bisa patah begitu? Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak berani menanyakannya. Takut beliau tersinggung dan marah. Ya, untung dia segera kuobati. Kubore dengan ramuan-ramuan. Kalau dibiarkan saja, bisa gawat. Bisa bengkak sampai ke lehernya. Tapi gustimu ini tergolong orang yang kuat, Nyi Lemus. Iya, Ki. Dia masih bisa berkuda sampai ke rumah dalam keadaan luka parah. Ya sudah. Untuk hari ini cukup. Yang penting dia harus terus berbaring dulu. Berikan saja makanan yang cukup. Kalau nanti sudah pulih benar kesadarannya. Iya, baik, Kisaba. Dan jangan lupa, nanti sore borenya diganti yang baru. Iya, Ki. Nah, aku pulang dulu. Mungkin besok atau lusa aku baru kembali lagi kemari. Iya, Ki. Terima kasih atas pertolongan Kisaba. Nyi Lemus mengantarkan Kisaba, seorang dukun patah dari desa sebelah, sampai ke ambang pintu. Pada saat itu, dari tikungan jalan nampak gerobak kuda yang ditumpangi Nari Ratih muncul.
Kakang. Mengapa jadi begini, Kakang Dwi Pangga? Mengapa jadi begini? Bu, ayah kenapa, Bu? Ayah kenapa? Ayah sakit, Ger Panji. Angger main di luar dulu ya. Semua ini salahku, Kakang. Nari Ratih yang salah, sehingga Kakang mengalami musibah seperti ini. Sudahlah, Nini Ratih tidak perlu cemas. Saya sudah memanggil dukun patah yang berpengalaman. Menurut Ki Sabah, luka-luka Gusti Dwi Pangga akan segera sembuh. Tidak ada yang berbahaya kok, Nini. Ayah kenapa, Bu? Dan kenapa kau menangis, Bu? Nyi Lemus, tolong ajak Panji bermain-main di luar dulu. Baik, Nini. Ayo, Ngger, main di luar sama Nyi Lemus. Tidak mau. Aku mau di sini saja. Ayo, Ngger Panji. Kita main singa barong atau main kuda kencana. Ayo, Ngger. Ayo. Tidak mau. Aku mau melihat ayah. Nyi Lemus tidak mau. Nyi Lemus nakal. Nyi Lemus nakal. Tidak mau. Tidak mau. Kakang, bagaimana rasanya? Mata kirimu masih membengkak dan pelipismu sobek. Maafkan aku, Kakang Dwi Pangga. Ratih, ya. Akulah yang harus minta maaf padamu. Akulah yang bersalah. Sudahlah, Kakang. Lupakan apa yang sudah terjadi di antara kita. Lupakan saja. Sekarang sebaiknya Kakang banyak istirahat ya. Jangan kemana-mana lagi sebelum Kakang benar-benar sembuh. Di mana Panji Ketawang? Tadi samar-samar ku dengar suaranya di sini. Panji dibawa main Nyi Lemus di luar, Kakang. Kasihan dia. Dia terus-menerus menanyakanmu. Iya. Apa yang dikerjakan orang tua seringkali membawa pengaruh pada diri anak-anaknya. Aku menyesal sekali, Ratih. Sudahlah, Kakang. Semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, kita akan memasuki babak baru dalam hidup perkawinan kita. Kata orang, selisih pendapat, salah paham, tengkar dan cemberut adalah biasa dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu justru bisa menyuburkan rasa cinta dalam diri suami istri. Bukankah begitu, Kakang? Ratih, mengapa kau buru-buru kembali ke Manguntur? Kakang, mengapa kau tanyakan itu? Kukira kau lebih kerasan tinggal di Kurawan, jauh dari suamimu yang brengsek ini. Tidak, Kakang Dwi Pangga. Kau tidak brengsek. Bagiku, kau tetap laki-laki paling tampan, laki-laki paling baik di dunia ini. Dan aku buru-buru kembali ke Manguntur karena aku merindukanmu. Aku selalu gelisah sepanjang malam. Aku selalu ingat padamu, Kakang. Aku ingin segera berada di sampingmu dan merawat luka-lukamu. Ratih. Bagiku, tak ada lagi kebahagiaan di dunia ini selain hidup di tengah-tengah keluarga, di antara kau dan Panji anak kita. Kakang Dwi Pangga, aku tidak bisa berpisah denganmu, Kakang. Ratih. Bagiku, kau dan Panji adalah segala-galanya. Arya Dwi Pangga sangat terharu mendengar pernyataan istrinya. Hatinya menjadi tentram dan sangat bahagia. Sementara itu, Arya Kamandanu terus berkuda ke Manguntur Selatan. Dia tidak menuju rumah Pamungsu, tapi membelokkan kudanya ke arah Sungai Kapulungan.
Arya Kamandanu segera menambatkan kudanya di tepi sungai di bawah pohon rindang. Kemudian dia melompat dan berlarian di tepi sungai. Tak lama kemudian dia melihat Mesin duduk di atas batu pipih seperti kemarin. Mesin? Mesin? Mesin, janda cantik bekas istri pendekar Lo itu, tidak bergerak dan juga tidak segera menoleh. Dia tetap duduk. Dia membeku seperti batu-batuan sungai yang bertebaran di sekitarnya. Arya Kamandanu melangkah lebih dekat. Oh, Mesin, aku ingin bicara denganmu. Mesin. Alangkah sunyinya tempat ini. Aku berdiri di tepi cakrawala. Kulihat warna merah muncul dari permukaan kegelapan. Warna merah itu pecah berderai dan merata menutup bumi. Mesin. Mesin. Oh, dia bicara sendiri. Dia seperti kehilangan kesadarannya. Aku tidur di atas rumput biru. Dan dari jauh kulihat puncak gunung melambai padaku. Tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun di lereng gunung. Dan angin itu merentangkan jubahnya yang dingin, menyelimuti padang biru. Aku merintih kedinginan. Aku menggeliat di sela-sela rumput. Oh, dinginnya. Dinginnya seperti negeri salju. Aku tidak tahan lagi. Bibirku serasa membeku. Mesin, apa yang kau katakan ini? Kau bicara dengan siapa? Tiba-tiba langit tersipak. Muncul seorang penunggang kuda dari celah-celah yang bercahaya. Dia seorang lelaki perkasa. Dia menghampiriku, mengeluarkan sebilah pedang perkasa. Mesin. Dan mengusir angin dengan pedangnya itu. Mesin. Mesin. Angin berlari ketakutan dan mereka bersembunyi di balik kabut. Laki-laki itu menyarungkan kembali pedangnya. Dia tersenyum. Dia menghampiri aku. Dan... Lah? Kau suamiku? Lah? Mesin, ini aku, Arya Kamandanu. Lah? Ya, kaulah suamiku. Lah, aku bahagia sekali. Aku sudah lama menunggumu di sini, Lah. Mesin, aku bukan Lau suamimu. Lah, kau suamiku. Aku bukan Lau. Sadarlah, Mesin. Sadarlah. Lah, akhirnya kau datang juga, Lah. Mesin. Mesin. Aku bukan Lau. Kau jangan begini, Mesin. Lepaskan aku. Aku bukan Lau. Mengapa kau mengibaskan aku? Mengapa kau tidak mau kupeluk? Apakah kau sudah tidak mencintai aku lagi, Lau? Mesin, aku bukan Lau. Lau suamimu sudah tidak ada lagi. Oh, kau bohong. Kau dusta. Kau pasti sudah bosan padaku. Baiklah, Lau. Kalau kau sudah tak mencintai aku lagi, baiklah, aku akan pergi saja. Mesin, jangan pergi. Mesin! Biarkan aku pergi. Biarkan aku membawa kepedihan hatiku ini, loh. Jangan kau ikuti aku. Mesin, tunggu. Tunggu. Aku bukan Lau. Aku Arya Kamandanu. Mesin, tunggu. Jangan pergi. Terjadi atas dirimu, Mesin. Kenapa kau seperti orang yang tidak sadarkan diri? Aku harus segera menyusulnya. Dia bisa nekat kalau tidak segera mendapatkan pertolongan. Ha! Ha!
karena harus mengambil kudanya lebih dulu, maka Arya Kamandanu tertinggal agak jauh. Mesin sudah tidak kelihatan lagi. Tubuhnya sudah lenyap di balik rimbunnya daun-daun pohon yang tumbuh di sekitar lembah Kapulungan. Awan hitam dan tebal bergulung-gulung di angkasa ketika Arya Kamandanu mengaburkan kudanya meninggalkan pinggiran sungai. Celaka, hujan turun lebat sekali. Aku tidak mungkin mengejar mesin dengan melewati jalan setapak ini. Jalan sangat licin. Ya, aku terpaksa mengambil jalan memutar. Ha, ha, ha! Seperti kenal tempat ini. Memang ada perubahan di sana sini. Tapi jalan setapak di depan itu, aku belum lupa sama sekali. Bukankah jalan itu menuju Candi Walandit? Ya, memang benar. Jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pandan itu menuju ke Candi Walandit. Arya Kamandanu sesaat kelihatan ragu-ragu. Tapi kemudian dia menyentakkan tali kekang kudanya. Arya Kamandanu masih duduk di atas punggung kudanya. Pandangan matanya menatap ke arah bangunan tua yang tegar dalam cucuran air hujan. Candi Walandit. Bangunan kuno yang kini lebih mirip sebuah istana siluman itu masih berdiri tegar, seolah menantang sang waktu dan sang zaman. Arya Kamandanu mendesah perlahan sambil mengusap air hujan yang masih terus mengguyur tubuhnya. Mendadak ingatannya melayang ke masa silam. Masa di mana dia untuk pertama kalinya mengenal dan mencintai seorang gadis yang kini sudah menjadi kakak iparnya. Aku dingin, Kakang. Hujan turun dengan deras sekali. Lihat, di luar banyak sekali kabut berkeliaran. Kalau dingin, jangan duduk di sebelah situ. Duduklah merapat ke dinding, Ratih. Tidak, aku duduk di sini saja. Boleh kan aku duduk di dekatmu, Kakang Kamandanu? Kembali nampak Arya Kamandanu mendesah perlahan. Seperti ada sesuatu yang menyekat di kerongkongannya. Bagaimanapun juga, dia pernah mencintai istri kakaknya. Sampai suatu ketika, terjadilah peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa yang menghancurkan harapan-harapannya. Seperti angin topan yang menghancurkan ladang atau tegalan. Dan kenangan buruk itu muncul bersamaan dengan munculnya Arya Dwi Pangga di tengah kisah cinta mereka. Kamandanu, aku adalah saudara tuamu. Aku tidak mempunyai saudara tua seperti kau. Kamandanu, kau boleh kecewa. Kau boleh menangis dalam hati seumur hidupmu. Tapi Nari Rati tetap akan berada dalam genggamanku. Kau memang busuk. Manusia serigala. Kalau aku serigala, maka kau adalah seekor keledai yang bodoh. Atau seekor sapi yang paling tolol. Jahanam. Kalian jahanam. Semuanya jahanam. Ya! Arya Kamandanu menghentikan lamunannya, tapi dia masih belum turun dari punggung kudanya. Candi Walandit. Terlalu dalam kenangan yang kau goreskan dalam lembaran hidupku. Tapi tidak. Aku tidak boleh takut menghadapi masa lalu. Bukankah yang sudah berlalu tak akan pernah kembali lagi? Mengapa harus dikenang kembali? Kemana perginya Mesin? Apakah mungkin dia bersembunyi di dalam candi? Tapi rasanya tak ada tempat yang cukup terlindung untuk berteduh, kecuali masuk ke dalam ruangan candi. Tadi sebentar lalu, kulihat bayangan tubuhnya lenyap di sekitar tempat ini. Hiat!
Mesin! Mesin! Arya Kamandanu sangat terkejut. Jelas dia mendengar suara mesin dari dalam ruangan Candi Walandit. Suara itu melengking tinggi, seperti hendak mengalahkan suara hujan yang masih mengucur dari langit kelam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dialami mesin? Dan apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-110 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hujan masih deras. Awan tebal bergantung di langit yang kelam dan sunyi. Arya Kamandanu terkejut begitu mendengar suara seorang wanita yang berteriak dari ruangan Candi Walandit. Dia sangat mengenal suara itu. Ya, suara Mesin. Oh, Mesin. Mesin bersembunyi dalam ruangan candi. Tapi mengapa dia berteriak-teriak? Apa yang terjadi? Oh, aku akan melihatnya. Arya Kamandanu buru-buru melompat dari punggung kudanya dan melangkah hati-hati ke arah candi. Bagaikan seekor harimau mengintai mangsanya, Arya Kamandanu mengendap. Kini dia semakin dekat dengan bangunan tua itu, yang dalam cucuran air hujan laksana muncul dari dunia penuh kegaiban. Arya Kamandanu terus melangkah perlahan-lahan, dan setelah tiba di anak tangga candi, dengan sigap dia melompat ke dalam. Sekarang Arya Kamandanu sudah berada di ruangan depan candi. Namun tak seorang pun dilihat di sekitar ruangan itu. Di mana Mesin? Ruangan depan candi ini kosong. Oh, barangkali dia berada di ruangan yang lain. Arya Kamandanu baru saja akan melangkah ke samping dinding yang penuh lumut, ketika mendadak dia melihat seseorang yang duduk bersimpuh di sudut ruangan dalam cahaya yang taram temaram. Mesin? Mesin? Kaukah Mesin? Iya. Mesin? Mesin, sadarlah. Sadar. Mengapa kau berteriak-teriak seperti orang kesurupan? Pergilah lo. Pergi. Dan jangan ikuti aku lagi. Biarkan aku sendirian di tempat ini. Biarkan aku sendirian. Mesin, aku Arya Kamandanu. Bukan lo suamimu. Lihatlah baik-baik. Kau masih mengenali aku, bukan? Kalau suamiku. Kau mau membohongi aku, bukan? Aku tidak mempunyai alasan untuk membohongimu. Kau sudah bosan padaku. Kau sudah tidak mencintaiku lagi. Itulah alasannya mengapa kau membohongi aku. Mesin, aku mencintaimu. Karena itu aku tidak akan membohongimu. Benarkah begitu? Benarkah kau masih mencintai aku? Benarkah kau mencintaiku dengan segenap hatimu? Kalau begitu, peluklah aku, sayang. Peluklah aku. Dekaplah aku. Sembunyikan aku dalam dekapan dadahmu yang perkasa itu. Ayolah. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau masih berdiri di situ? Ayolah. Apalagi yang kau tunggu? Tempat ini sangat indah dan sunyi. Tempat ini sangat menyenangkan untuk bercinta, bukan? Allah, kau katakan bahwa kau mencintai aku.
Mengapa kau masih diam saja? Mengapa sikapmu dingin membeku seperti arca batu? Lo. Tidak. Lo. Ada apa dengan dirimu? Mengapa kau sekasar ini pada istrimu? Mengapa kau menepiskan tanganku dan membentak aku? Bukankah kau mencintai aku? Katakan, bukankah kau mencintai aku, Lo? Iya, aku mencintaimu. Nah, kalau begitu... Tapi aku bukan pendekar lu. Aku bukan suamimu. Apa? Kau bukan suamiku? Iya, aku Arya Kamandanu. Kau bohong! Lagi-lagi kau bohong! Kau mempermainkan aku! Iya! Mesin! Tunggu! Mesin, tunggu. Dengar dulu. Mesin? Oh, kemana dia? Tiba-tiba saja dia menghilang lagi. Barangkali di ruangan penyimpanan apu. Atau kalau tidak, di ruangan altar dupa. Arya Kamandanu lalu melangkah perlahan menyusuri lorong yang gelap. Karena cahaya matahari tak sedikit pun bisa masuk. Mesin! Tunggu, Mesin, tunggu. Mengapa kau menyerangku? Apa salahku? Karena kau mencampakkan cintaku. Karena kau sombong dan angkuh. Mesin, aku tahu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam dirimu. Cukup. Tak perlu kau banyak bersilat kata. Pergilah. Pergi? Mengapa? Aku ingin sendirian di tempat ini. Aku ingin menguburkan harapan-harapanku di tempat ini. Kau jangan mengganggu aku lagi. Pergilah. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku justru ingin menolongmu, Mesin. Aku tidak butuh pertolonganmu. Kau tidak tahu siapa dirimu sekarang. Kau tidak tahu apa yang sedang kau alami. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kau membutuhkan pertolongan atau tidak? Sudah, cukup. Kau mau pergi atau tidak? Aku akan pergi tapi bersamamu. Aku sudah berjanji akan membawamu kepada Ayahanda Anggareksa. Ayolah, Mesin. Kita kembali ke Kurawan sekarang. Tak ada yang bisa kita peroleh di tempat seperti ini. Kau bandel. Kau keras kepala. Mesin. Mesin langsung menyerang dengan kencang. Kakinya menendang atau menyepak, sementara tangannya memukul atau menyikut ke sana kemari. Arya Kamandanu untuk sesaat merasa kerepotan juga. 4 jurus segera berlalu. Menginjak jurus yang kelima, Arya Kamandanu memutuskan untuk segera menyudahi pertarungan. Maka dia segera mengambil jarak dan menyedot napas 3 kali untuk mengeluarkan Aji Seipi Angin. Aji ini dulu dipelajarinya dari Empu Ranubaya. Jika seseorang memakai Aji Seipi Angin, maka dia akan mampu bergerak seperti angin yang bersuit menerpa daun-daun pohon. Jika aji ini digunakan untuk melampari jurus-jurus kanuragan, maka gerakannya akan sebat dan sukar diikuti pandangan mata karena kecepatannya. Arya Kamandanu merasakan pusarnya menjadi dingin ketika Aji Seipi Angin mulai keluar dari bawah sadarnya. Gerakannya menjadi semakin cepat. Mesin menjadi kesal dan penasaran karena pukulannya hanya menerpa bayangan-bayangan yang tak jelas di matanya. Dan suatu ketika dia lengah dan kesempatan baik ini digunakan Arya Kamandanu untuk menetak pusat urat syaraf di bagian punggungnya. Mesin. Dia pingsan. Aku mencium bau yang tidak sedap dari hawa mulutnya. Tajam sekali baunya. Semacam obat yang amat keras. Apa yang telah diminumnya? Agaknya hujan masih belum akan berhenti. Langit masih gelap sekali. Aku bisa kemalaman kalau terus menunggu di sini sampai hujan reda. Baiklah, aku akan kembali ke Kurawan sekarang juga.
Arya Kamandanu mengangkat tubuh Meisin dan menggendongnya ke arah kudanya. Tubuh Meisin yang lemas tak berdaya meringkuk di atas punggung kuda. Sementara Arya Kamandanu memeluknya sambil sebelah tangannya mencekal tali kekang kudanya. Setelah sekilas menengok ke arah bangunan Candi Walandit, Arya Kamandanu menghentakkan tali kekang kudanya dan hewan itu pun segera melompat menerjang kabut dan hujan yang masih turun dengan derasnya. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu segera lenyap di telan kabut gunung dan hujan lebat. Kini Candi Walandit kembali sepi. Bangunan tua itu berdiri dalam ketermanguan abadi. Sementara itu, Arya Kamandanu terus mengaburkan kudanya menuju Kurawan. Di tengah jalan, tangan Arya Kamandanu menyambar daun talas yang lebar, lalu ditutupkannya ke atas tubuh Meisin. Nona Meisin, rupanya Nona sudah siuman. Kami semua sangat khawatir. Keadaan tubuh Nona kelihatan lemah sekali. Di mana saya sekarang ini? Nona Meisin sekarang sudah kembali di rumah Gusti Anggareksa di Kurawan. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Angger Kamandanu yang membawa Nona kemari. Nona dibawa naik kuda sedang dalam keadaan pingsan. Sekarang bagaimana Nona Meisin? Oh ya, ini saya buatkan minuman hangat. Minumlah air jahe manis ini supaya Nona tidak terlalu menggigil kedinginan. Hujan memang deras sekali. Kabut tebal menutup jalanan. Terima kasih, Nyi Rongkot. Ayo, silakan minum, Nona. Terima kasih. Saya hanya akan merepotkan saja. Nyi, di mana-mana saya selalu membuat repot orang-orang yang saya tumpangi. Nona tidak boleh berkata begitu. Bukankah kenyataannya begitu, Nyi? Ya tidak. Semua tergantung dari orangnya, Nona. Saya kira kami di sini tidak ada yang merasa repot. Bahkan kami gembira karena Nona Meisin sudah kembali lagi. Lain kali jangan begitu, Nona. Apa maksud Nyi Rongkot? Ya, jangan suka kabur-kaburan begitu. Kalau ada sesuatu yang kurang enak, langsung saja katakan pada Angger Kamandanu atau Gusti Anggareksa. Atau kalau Nona merasa sungkan, ya katakan saja sama Nyi Rongkot. Jangan lalu kabur begitu. Kasihan Angger Kamandanu. Dia sampai kebingungan mencari ke sana kemari berhari-hari lamanya. Nah, kan semuanya jadi susah kalau begitu. Ada apa, Nona? Kepalaku masih agak pusing, Nyi. Nona terlalu lelah. Nona harus banyak istirahat. Sebaiknya Nona tidur saja sekarang, ya. Besok pagi Nona pasti lebih segar. Iya, Nyi. Saya mau tidur. Terima kasih.
Mungkin saja pikirannya sedang kalut. Mungkin dia bermaksud mengakhiri hidupnya dengan minum ramuan daun-daunan yang mengandung racun, Le. Tapi racun itu sepertinya tidak mematikan, Ayahanda. Baunya sangat keras dan tajam. Apakah dari mulutnya keluar busa atau air liur yang putih sekali? Tidak, Ayahanda. Dia masih kelihatan wajar. Tidak seperti layaknya orang keracunan. Tapi pikirannya menjadi terganggu. Dia seperti kehilangan sebagian besar kesadarannya. Dia menganggap saya seperti suaminya almarhum. Iya. Kasihan sekali nasib wanita asing itu. Kasihan sekali. Rupanya peristiwa kematian suaminya benar-benar membekas di dasar hati sanubarinya. Tapi saya masih mengkhawatirkan sesuatu, Ayahanda. Apa itu? Saya belum tahu apa yang telah dilakukan Kakang Dwi Pangga atas dirinya. Sudahlah, Kamandanu. Jangan kau ganggu isi kepalamu itu dengan angan-angan, dengan hayalan-hayalan yang merugikan dirimu sendiri. Lebih baik kau memikirkan hal-hal lain yang lebih nyata dan bermanfaat, Le. Misalnya tentang Meisin, teman wanitamu itu. Sekarang aku mau bertanya, dan jawablah dengan sejujur-jujurnya, Le. Ya, Ayahanda. Apakah kau mencintainya? Maksudku, apakah kau tetap mencintainya? Walaupun kau tahu segala kekurangan yang ada pada dirinya. Kau kan tahu, Meisin itu seorang janda. Dia sudah bukan perawan lagi. Saya mencintainya, Ayahanda. Coba, Le. Katakan sekali lagi. Saya mencintainya, Ayahanda. Saya mencintainya dengan sepenuh hati saya. Justru saya mencintainya karena kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Saya iba melihat nasibnya yang begitu malang. Ingat, jangan kau jatuh cinta hanya karena perasaan iba semata-mata. Saya tidak tahu persis apa sebabnya, Ayahanda. Saya tidak bisa menjabarkannya dengan kata-kata. Dan saya tidak memperdulikan apa-apa lagi. Saya tidak mau berpikir yang rumit-rumit. Le. Ini bukan berpikir rumit, anakku. Aku tidak mengajakmu untuk berpikir secara jelimet. Tidak. Aku hanya mau tahu dasar apa yang akan kau gunakan untuk meletakkan perasaan cintamu itu. Apakah hanya sekedar menuruti hawa nafsu seperti Dwi Pangga itu? Atau karena rasa kasihan? Atau apa? Entahlah, Ayahanda. Semuanya seperti telah bercampur aduk menjadi satu. Kalau saya melihat Meisin, saya seperti melihat suatu sosok seorang wanita. Kepada siapa saya akan memperoleh harapan-harapan baru dalam hidup saya di masa-masa yang akan datang. Dia seperti ibu. Dia juga seperti teman. Dia seperti seorang kekasih sekaligus seperti seorang bocah perempuan yang lemah, yang pantas mendapatkan perlindungan. Saya banyak mempunyai kekurangan. Dan saya merasakan bahwa kekurangan-kekurangan saya itu bisa tertutup oleh jiwa dan kepribadiannya yang luhur dan mulia. Iya. Kalau memang sudah begitu, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, dengan kata lain, kau sudah mantap mempunyai istri seperti Meisin itu. Baiklah, tidak usah kau jawab. Nyi Rongkot ya? Iya, Gusti. Masuklah, Nyi. Maaf, Gusti. Saya mengganggu. Oh, tidak, Nyi. Kau tidak mengganggu apa-apa, Nyi. Ada yang ingin kau sampaikan padaku? Apakah Meisin masih belum sadar sampai sekarang? Sudah, Gusti. Nona Meisin sudah sadar. Bahkan sudah mau minum air jahe manis. Apakah dia masih seperti orang bermimpi, Birongkot? Tidak, Nger. Dia sudah sadar. Cuma tubuhnya kelihatan lelah. Dia tidak seperti orang kesurupan. Kesurupan? Tidak, Nger. Tidak. Dia tahu bahwa sekarang ini dia kembali berada di Kurawan.
Kalau begitu, dia sudah bebas dari pengaruh ramuan daun-daunan itu. Iya. Apakah aku bisa menemuinya sekarang, Nyi? Sebaiknya jangan dulu, Gusti. Mungkin sekarang dia sudah tidur. Dia kelihatan sangat lelah. Iya. Baiklah. Kalau begitu besok saja. Ada hal penting yang harus segera aku katakan padanya. Nyi Rongkot, abdi setia itu pun segera kembali ke ruangannya. Sebentar kemudian Arya Kamandanu pun keluar dari kamar pribadi ayahnya dan melangkah menuju ke kamarnya. Empu Hanggareksa tinggal sendirian. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang ingin dikatakan Empu Hanggareksa pada Meisin? Dan bagaimana tanggapan Meisin? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.